Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, benar. Nah, kenal dengan terdakwa, ada hubungan keluarga? Ya, ambil itu apa? Tahu kan agamanya apa tadi? Katolik ya. Ada Alkitab di situ. Ya, Alkitabnya mana Alkitab? Ya. Alkitab. Gak ada Alkitab berjasa gimana ini? Kalau mau jadi saksi ya siap-siapkanlah Alkitab apa di sana. Nggak mau ngasih kejujuran. Gimana berjasa? Udah kami saudara kau bawa Alkitab ya. Ini ada saksi yang lain. Gimana Bu Jasa? Bunyi aja ada 2,5 jam ini. Tidak mulia kita kami melihat pengadilan. Dia di Medan Pak sudah dipanggil 3 kali. Ya sidang daring ini kan belum dicabut ketentuannya yang boleh sidang daring sakit menjalankan tugas jauh. Ya jaksa gimana Bu Jasa? Gak bisa diadakan kami. Tunggu. Jaksa kok bisa diadakan syukur. Gimana Bu Jasa? Gak bisa diadakan di sini. Makanya kan kita pakai jaringan ini, tapi nggak ada kita juga nggak bisa menurut saya nggak bisa sumpah ini. Oh yang masih saya dulu ya, oke masih dulu ya. Pending itu bentar ya. Kamu cari Alkitab lah ya. Untuk disuruh nambah nggak usah kurang ya. Silakan Bu Jasa. Ada kejadian apa? Sampai detik ini saya juga belum begitu paham terkait apa yang saya alami dengan PP Utama Lestari. Saksi sama dengan bagaimana awal Awalnya saudara Deko ini bekerja di salah satu kantor hukum yang juga bersama dengan teman saya yang bernama Adi Gama. ya lagi Dan saat itu saya diperkenalkan oleh teman saya itu Adi Gama Khusus kepada saudara Deko. jadi saksi diperkenalkan oleh lagi Ya, kenapa untuk urusan apa? kalau awalnya belum ada usaha apa. Jadi Berikutnya baru terkait permasalahan yang ada di PT Utama Lestari. ini PP Utama Lestari untuk keperluan apa? Pertama kemarin itu untuk keperluan bantuan hukum terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh Dodi Pihak Maja selaku Direktur PT Utama Lestari di Polda Sumatera Utara. Di Polda. Saya langsung aja ya. Ya. Proses pertemuan berarti saksi awal mula diperkenalkan yang sama-sama dengan terdakwa berarti Adi. Adi Gama. Nah, Adi baru memperkenalkan saksi berarti ya. Ya. Nah, oke langsung aja saya ke pertemuan di Jurnal Cafe ya. Ingat? Ya. Nah, pas di Jurnal Cafe ada siapa aja yang saksi ditemui di tempat itu? Pak, pertemuan di Jurnal Cafe itu ada saya,
Demikian dengan usul bakti Ali Gaman Ignatius, saudara terdakwa Jepon dan Dodi Wiratmaja. Jadi ya, untuk membicarakan apa waktu di Pada saat itu terjadi pada malam hari pertemuan di Saudara KPU. Karena pada siang harinya itu terdakwa Jepon bersama dengan Aji sedang melakukan mediasi terhadap kreditur PT Hutan Lama Lestari yang ingin memohonkan ke KPU PT Hutan Lama Lestari. Namun pada siang itu pertemuannya deadlock, tidak ada jalan keluar. Makanya terjadilah pertemuan di malam hari di Jurnal Cafe untuk membahas apa langkah hukum berikutnya. benar waktu di pertemuan di Jurnal Cafe yang ada saksi, ada terdakwa Jepang dan ada Dodi ya, korban membicarakan tentang perjanjian tersebut. Belum ada pembahasan terkait perjanjian jasa hukum. Karena di situ membahas terkait apa hasil pertemuan mediasi dengan kuasa hukum krediturnya PT Hutan Lama Lestari yang ingin memohonkan PKPU PT Hutan Lama Lestari. Karena saat itu PT Hutan Lama Lestari menerima surat somasi dari ketiga kreditur yang dimaksud. Apakah benar terdakwa memperkenalkan lewat lagi memperkenalkan untuk membantu PT Hutan Lama Lestari untuk menangani perkara yang di Jambi? Iya. Nah, setelah itu saksi menyanggupi untuk perjanjian pelayanan jasa hukum tersebut. Apakah terjadi kesepakatan di jurnal itu membicarakan tentang perjanjian pelayanan jasa hukum? Belum ada pembahasan terkait perjanjian jasa hukum di Jurnal Cafe. Karena itu masih membahas hasil mediasi dan apa langkah hukum berikutnya. Ya oke, belum ada. Tapi apakah ada pembicaraan awal untuk perjanjian pelayanan jasa hukum? Karena perjanjian jasa hukum di situ belum terbit sama sekali. Ya memang belum, tapi apakah sudah ada pembicaraan awal bahwa saksi memperkenalkan saksi Bapak Dodi ini loh yang bakalan membantu kita untuk menangani sengketa di Jambi. Kan ada kan obrolan awal kayak gitu, oh iya Pak, saya nanti terdakwa itu memperkenalkan saksi. Gini, itu sedikit keliru. Karena Nah, saya cuma tidak ada perkara sebenarnya di Jambi yang mulia. Tidak ada perkara. Hanya saja kreditur ini domisilinya di Jambi. Jadi bagaimana kita supaya tidak bisa di PKPU-in oleh krediturnya di Jambi ini? Saya kasih advice, saya kasih masukan hukum. Ini krediturnya harus segera kita buka. Karena di dalam PKPU, Undang-Undang 37 2004, saya jelaskan kepada saudara Dodi, di situ ada syarat, salah satu syarat untuk permohonan PKPU itu utang sederhana. Makanya di pertemuan jurnal itu saya sampaikan untuk membantah utang ini sederhana, kita harus cepat digugat. Itu yang dibahas, bukan masalah pilihan. masalah media, tidak ada obrolan tentang masalah media. Karena tidak ada sengketa di Jambi itu sebenarnya, hanya saja krediturnya ini berdomisili di Jambi. Apakah ada saksi korban kemarin Dodi bicara bahwa dia meminta tolong untuk mencarikan lawyer melalui terdakwa Jepon untuk menangani sengketa yang di Jambi? Kalau untuk di pertemuan jurnal bukan lagi mencari, tetapi Dodi yang meminta saya untuk hadir di pertemuan jurnal itu. Ya oke, untuk membahas masalah perjanjian pelayanan jasa hukum yang di Jambi. Tidak ada itu di pertemuan jurnal itu bagaimana supaya dia tidak bisa di PKPU ini. Itu yang dibahas. Jadi saya sampaikan Undang-Undang 37 2004 itu mensyaratkan utang sederhana, tapi dia belum paham. Makanya saya minta ini secepatnya kita buka. Karena kalau dia dulu memohonkan, ini saya sampaikan ini, disaksikan juga sama terdakwa Jepon, saudara saksi Adi dan saudara saksi Dian. Saya sampaikan lagi, menurut SK KMK yang 2019, terlebih dahulu harus ada digugat sebelum masuk permohonan PKPU. Saya sampaikan begitu.
belum paham. Bagaimana bisa sampai dengan terbit perjanjian pelayanan desa ini antara proses talian dan partner dengan PT Hutan Alam Lestari? Nah, berikutnya setelah pertemuan itu, karena saya menegaskan ini harus segera dibuka, komunikasi berikutnya melalui saudara terdakwa Jefon. Mulai komunikasi terkait berapa biaya untuk menggugat. Karena tujuan dari gugatan ini adalah untuk menjawab nanti ketika dimohonkan PKPU, utang pada kreditur ini tidak sederhana karena masih dalam sengketa. Dan itu tertuang dalam jawabannya Hotman Paris. Karena pada saat dimohonkan PKPU, PT Hutan Alam Lestari memasukkan 3 nomor register gugatan yang telah saya buat. Tapi berarti saksi mengetahui adanya perjanjian pelayanan jasa hukum ini antara saksi dengan PT Hutan Alam Lestari? Tahu. Ya, di penanganan oleh terdakwa Jefon ya. Berarti kan saksi setelah malam itu pembicaraan biaya segala macamnya pembicaraan melalui terdakwa yang saudara saksi komunikasikan dengan terdakwa. Ya, termasuk komunikasi dengan saudara saksi Husin Gideon, ayahnya dari terdakwa Jefon. Karena saat itu saya beranggapan bahwa terdakwa Jefon dan saudara saksi Husin Gideon itu adalah orang kepercayaannya PT Hutan Alam Lestari. Jadi pada saat itu saudara Husin Gideon menelpon saya, tolong dibantu, kita lagi tidak ada duit. Kalau nanti ada duit, kita pasti ingat Bang Moses. Itu percakapan saya dengan saudara saksi Husin Gideon. Karena perjanjian jasa hukum yang dibuat pada tanggal 4 November itu memiliki termin bahwa tanggal 5 November ada pembayaran. Tapi pada tanggal 5 November itu tidak ada pembayaran. Saya tidak ada terima pada termin yang dimaksudkan dalam register. Karena bapaknya saudara terdakwa Jefon menelpon saya, tolong dibantu, kita lagi tidak ada uang. Makanya itu saya hanya membuat proses gugatan. Dan tanggal 5 November itu terbitlah surat kuasa dari PT Hutan Alam Lestari kepada saudara terdakwa Jefon untuk mendaftarkan 3 gugatan kepada 3 kreditur yang mau memohon PKPU terhadap PT Hutan Alam Lestari. Tanggal 5 selesai saya konsep gugatan. Saya kurang ingat tanggal 9 atau tanggal 12 gugatan tersebut didaftar oleh saudara terdakwa Jefon di Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Negeri Semeti. Setelah saat itu tanggal 26 November PT Hutan Alam Lestari mendapat relas panggilan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai termohon PKPU. Yang menjadi pemohon PKPU-nya adalah ketiga CV yang dimaksud dalam BCH. CV Dewan Mandiri, CV Arika Arsada, dan CV Samanta. Oke. Jadi kan saksi ditelepon oleh siapa bapaknya terdakwa untuk keperluan apa? Untuk dibantu membuat 3 gugatan agar didaftar oleh saudara terdakwa. Karena saat itu korelasinya antara bapaknya Jefon dengan Jefon di dalam perkara ini dengan perusahaan itu karena hubungan bapaknya siapa? Bapaknya terdakwa dulu. Aku tadi saksi orang pasal ini asumsi saya. makanya yang saya tahu pertemuan itu kan cuma saksi dan terdakwa. Antara saksi dan terdakwa kalau kan antara saksi dan terdakwa yang bapaknya Jefon itu saya tidak tahu dalam urusan ini ya. Nah, saya cuma pengen memperlihatkan yang punya surat perjanjian hukum yang ditandatangani oleh Saksi dengan korban proses dengan unit PTA. Nah, tapi ini siapa ya? Iya. Tapi untuk pembayaran sama sekali tidak. Untuk surat tanda tangan ya saya tahu. Pembayaran kan memang dari terdakwa Jefon. Cuma ini saya dulu ya, ada PJA. Ya satu dulu. Untuk PJA-nya. Oke. Untuk PJA ini memang saksi mengetahui ada
kurang begitu ingat dan ingat, kemungkinan di rumah saya. Mungkin lah ya, nanti pasti aja di sini. Ingat enggak toh? Enggak, tidak ingat. Tanda tangan di rumah sakit. Tidak ingat. Tidak ingat. Yang kan saksi yang konsep ini, yang tanda saksi siapa? Namanya dong. Bukan. Saksi sendiri. Jadi saya proses. Saya Saya katakan ini, saya serahkan ke Agi kalau tidak salah saya. Agi saya serahkan kepada PT Utama Lestari. lagi konsep saksi serahkan lagi. Kurang lebih begitu. Lagi menyerahkan ke PPH berarti yang selanjutnya. Oke, semua ini kan isi. Nah, setelah itu kan saksi menurut keterangan saksi Dodi kemarin ya yang saya periksa persidangan ini, dia bilang karena untuk membuat konsep awal gugatan saksi meminta 50 juta untuk DP kerja supaya bisa untuk membuat gugatan di awal. Itu benar? Bahkan saya ada masukkan bukti screenshot WA-nya Donald Lia Maja. Dia mohon untuk dimaklumi karena sedang tidak ada uang. Tidak ada uang. Iya, ada screenshot. WA-nya kemarin saya serahkan ke sini. Oke, jadi setelah tanggal 4 ini kan menurut keterangan kemarin ada saksi Dodi, dia belum menerima transferan dari PPH untuk ditransfer ke saudara saksi melalui terdakwa Dewan. Mohon dulu diperlihatkan kepada saya bukti bahwa uang yang menjadi objek perkara ini itu uang PPH. Karena dari awal pemeriksaan satu rupiah pun saya tidak ada melihat uang PT Utama Lestari. Jika diperkenankan, mohon ditunjukkan kepada saya. Nanti itu kita saksi tanya dulu waktu itu bagaimana awalnya saksi mengerjakan konsep gugatan itu karena berdasarkan saksi korban bahwa saksi tidak mempunyai problem ada di DP dan untuk mendaftarkan gugatan berikutnya makanya dia harus dilunasi dulu semua pembayaran sesuai admin yang ada. Saya ulangi yang sampai detik ini, mulai dari pemeriksaan awal, saya tidak pernah melihat bukti uang PT Utama Lestari yang menjadi objek dalam perkara ini. Jika diperkenankan terlebih dahulu, saya mohon untuk diperlihatkan. Memang uang itu tidak ada ditransfer ke saudara saksi langsung melalui terdakwa Jepon. Semua itu ditransfer ke terdakwa Jepon melalui Agi. Maksud saya, uang 300 juta yang diklaim sebagai uang PT Utama Lestari, saya mohon diperlihatkan dulu buktinya. Karena dari awal saya sudah peringatkan kepada penyidik yang memeriksa saya, harus ada laporan tahunan PT Utama Lestari yang membuat laporan keuangan yang disahkan oleh Kewenangan jaksa lah ya, jaksa mau membuktikan sama kamu atau mau membuktikan sama si terdakwa atau saksi lain, kamu kan saksi di sini ya. apa yang mau saya sampaikan Ya, kepada Anda? saksi itu jawab apa yang dia dengar, dia lihat, dia alami aja, ya. Tapi saya tidak pernah melihat. Ya terserah kau dan semua, ya. Siap. Terserah kau. Makmu. Oke, lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Saksi kan menggunakan ini, saksi benar bekerja di Lincah Utama. Benar. Bekerja atau membantu, hanya membantu. Saya bekerja sampai 2019, tetapi untuk beberapa perkara Juncai itu ada menggunakan kantor hukum saya, Moses Kandidat dan Partners, yang beralamat di Neosoho. Dan sudah saya sampaikan juga kepada pihak penyidik bahwa sampai tahun 2023 ada satu perkara yang saya pegang, perkaranya Juncai di Barreskrim Mabes Polri, yang saya adalah kuasanya, dan menggunakan kantor Moses Kandidat dan Partners beralamat di Neosoho. Dan itu juga sudah diakui oleh
saudara saksi Junjai dalam BAP terakhirnya. Jadi saksi itu bekerja atau hanya membantu di tempat Junjai? Saya ulangi lagi, saya bekerja sampai 2019 dan beberapa perkara Junjai itu menggunakan kantor saya, Moses Tarigan Partners yang beralamat di Diensoro. Berarti hanya sampai tanggal 2019, berarti di Sampai tahun 2023, perkara yang di Barreskrim, perkara Junjai itu masih saya yang pegang dengan kantor hukum Moses Tarigan Partners beralamat di Diensoro dan sudah diakui oleh Junjai pada BAP yang terakhirnya. Kalau hanya dibantu kan memakai alamat kantor Junjai. Menggunakan Moses Tarigan Partners beralamat di Diensoro, itu kantor Junjai. Dan saya sudah memberikan bukti surat menyurat kepada penyidik bahwa saya menggunakan alamat Diensoro, dan saya juga sudah kasih tahu nomor perkara yang di Barreskrim untuk didalami untuk melihat kuasanya di subdit di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus subdit tindak unit 1. Saya sudah sampaikan. Keterangan Junjai bahwa dia bilang saksi proses dari bekerja lagi dan tidak seizin saksi Junjai untuk memakai alamat tersebut. Ya kan jadi saksi kan? Ya nanti aja keterangan Junjai aja lah. Pertanyaan lain. Oke, setelah pelunasan pembayaran, Mohon maaf, kalau untuk pembayaran saya keberatan untuk dijawab karena sampai saat ini saya belum pernah melihat bukti uang Iya, saya PT percaya. Utama Lestari. Nah, pertanyaannya belum habis itu. Coba. Apa pertanyaannya? setelah selesai pembayaran yang mulia di tanggal 5 ini, apakah benar setelah pelunasan PT HAL malam harinya dapat ketemu di kantor saksi Dodi untuk Tidak ada pembayaran, tidak ada pelunasan. tidak ada yang saksi tidak ada ya? Faktanya begitu. Kalau ada, mohon diperlihatkan kepada saya. Fakta yang saya ketahui tidak ada. Saya cuma mengkross-check antara kemarin keterangan saksi korban dua, saya cross-check itu sama saksi gitu. Karena menurut keterangan saksi korban bahwa waktu itu ada setelah pelunasan ada pertemuan kembali di malam hari untuk membicarakan progres pekerjaan perjanjian PT Saya HAL. pastikan itu keterangan yang manipulatif. Udah dia bilang tidak ada punya saat. Setelah jangan dipaksa dia bilang itu. Cukup. Coba Moses. Kalau jujur aja lah ya. Kau udah pernah bisa jadi penyidik. Sudah hampir 10 kali. Benar semua keteranganmu. Benar ya? Benar. Ini dalam keteranganmu ini ada jawabanmu bahwa kau tahu uang dari PT Hutan. Hah? PT Hutan apa? Malam Lestari. Mirip rekening Jepon berapa? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Mohon diperlihatkan. Makanya aku tanya kau tadi jujur. Nanti kau makan sumpah. Ya. Baik. Coba saya tanya ingatkan sekali lagi sama kau. Jujur aja. Kau tahu nggak? Saya jujur, mohon diperlihatkan yang mulia. Buktinya bahwa itu adalah uang PT Utama Lestari. Itu pertanyaan saya dulu itu. Di jawabanmu ini kau ada dua menurut keterangan. Pertama, ini terpalah. Kalau kau memang itu Pak ya. Ini jawabanmu nih. Baca sendiri. Nomor 24. Baca. Kalau nggak kita panggil polisinya. Baca. Halo. Saya mengetahui bahwa PT Utama Lestari telah menyerahkan uang sejumlah 300 juta kepada Jepon Varian. Nah, kau bilang tadi nggak tahu sama sekali. Ini jawabanmu. Ya, setelah ini yang mulia. Ya, dulu. Makanya di sini jangan berbohong lah ya. Tidak, saya pastikan dulu. Saya pastikan dulu. Tuh. Sudah. Yang mulia. Tenang aja. Mohon diperlihatkan. Izin yang mulia. Ini ucapanmu. Ya, mohon diperlihatkan buktinya. Itu terkait ucapan saya itu, makanya saya minta. Loh, tunggu. Kan kamu itu kan jawabanmu ini. Makanya saya jelaskan dulu yang mulia. Nah, sudah. Penyidik Sudah dulu. Tunggu dulu. Kamu orang ngomong, situ ngomong, sini ngomong, siapa yang dengar? Baik yang Hah? mulia.
Saya jawab. Nggak, tunggu dulu. Ya kan jawabanmu. Kan makanya saya tanya tadi, pernah diperiksa di penyidik? Pernah. Benar. Tunggu dulu. Benar. Nah ini yang kedua lagi. Ini. Yang kedua, kau bilang kau nggak pernah terima uang. Nah ini kau jawab nih. Nih. Nomor 25 nih. Maju Pak Bea. Maju Pak Bea. Saya cuma minta kejujuran aja ya, nomor 25. Baca dulu, baca. Itu perincian pendaftaran berkenaan antara lain gugatan perbuatan melawan hukum. Baca lah, makanya saya minta jujur aja lah. Gugatan perbuatan melawan hukum November dan Desember legalisir nomor sekian. Gugatan perbuatan melawan hukum PT Utama Salimah 5 November. Ya. Tuh kalau ada dapat uang berapa? Kami siap. Gimana ini? Dapat uang berapa dari Saya akan menerima duit dari adik 80 juta. Dari Jepang? Dari Jepang tidak. Dari Jepang tidak ada. Duduk. Makanya nggak salah ngomong. Dari penyidik pernah benar tiba-tiba kau bantah. Kalau kau bantah benar, panggil penyidiknya. Kita perbalisan kita panggil. Bentar ya. Ini sekarang kau posisinya ditahan. Ditahan karena Karena turut serta. terus Dalam perkara ini. Apanya jujur buka aja semua. Kan Iya, saya buka. Ya buka. Makanya kau jujur tapi kau nggak jujur. Nah ini, ini jawabanmu ya. Di nomor 33 ini, ya. Kalau dengar ya. Kau tak bisa berpandai. Jangan saya ini jawab nih. Baca. Nanti di dalam saya ngarang-ngarang. Titik yang termuat dalam bukti print out tangkap layar komunikasi WhatsApp yang terjadi pada tanggal 8 merupakan hal lain yang Biasa aja lah. yang itu terkait di penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan atas 3 CV yang dimaksud pada saat itu jumlahnya 200 juta dan pihak PT Utama Lestari menghendaki ada telepon yang memegang uang tersebut karena saya memberikan garansi jika tidak berhasil penyelesaian permasalahan hukumnya maka uang kembali selesai. Nah, kau beli garansi sama siapa maksudnya? Ini beda. Bukan nih jawabanmu maksudnya apa? Beli garansi uang 100% kembali sama siapa? Kepada PT Utama Lestari. Nah, duduk. Kalau tidak berhasil, Ya. nah, tetapi kan dari keterangan saksi yang terdahulu ternyata keputusan itu gugatannya ada 3 di Jambi ya, di Seneti, Gugur. Tunggu kok beda? Kan masih si siapa keterangan siapa kemarin tuh kan masih yang menyuruh katanya Moses. Ya terserah kau ya itu hakmu ya. Itu tidak berhasil. Itu kau kasih jaminan 100% untuk kembali. Itu bukan gugatan yang mulia. Itu bukan gugatan. Jadi ini maksudnya yang untuk apa? Itu proses mediasi. Proses mediasi. Mediasi di luar pengadilan seperti yang saya sampaikan di keterangan itu bukan proses gugatan. Kan kalau Itu tidak 18 berhasil memberi jaminan penyelesaian permasalahan hukumnya. Permasalahan hukumnya bukan mediasi. Itu sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan uangnya. 100 kalau kembalikan kayak itu kan kasar ini nggak mana-mana orang Sudah dikembalikan yang mulia. berapa 190. pada siapa Karena uangnya kan dititip. pada siapa Begini dengar dulu ya. tunggu dulu saya tanya pada siapa kok bilang udah dikembalikan pada siapa Uangnya tidak ada saya terima. Bukan. Uang itu dipegang oleh Jepon. Uang Tunggu dulu. dipegang oleh Jepon. ini orang tunggu dulu Biar saya buka. tunggu dulu mengerti tak kau bilang kan uang udah dikembalikan kepada siapa yang saya tanya itu pada siapa Dari Jepon kepada PT Utama. nah itu aja kok jawabannya kok putar sana putar sini kau kan pengacara ya Biar jelas. enggak tenang lah nggak usah kita Ini bukan masalah gugatan. kita di sini ngomong ya pakai aturan hukum jasa pakai terdakwa saya ketua majelis jangan tuh hukum acara di sini jadi kalau satu ngomong sana nunggu ya situ ngomong sini ngomong siapa yang dengar Siap yang mulia. bingung orang catatnya ya silakan Pak. Sudah saksi ya, sudah mengenal Jepang sudah lama. Mulai kurang lebih tahun 2018, 2019 ya. 18, 19. Mengenal seperti apa? Mengenalnya sebagai teman satu kantornya saudara Adi Gama. Teman kantornya Satu kantor
satu kantor. Nah, jadi satu kantor berarti sejak lama sudah sering berhubungan ya. Kalau ke Jepangnya tidak sering. Kalau dengan PPH sudah pernah atau sering berhubungan. Dengan PPH juga tidak yang mulia karena selalu melalui perantara saya ke Adi ke Jepang baru ke PT Utama Lestari. Juga sebaliknya. Baiknya, dalam kasus ini tentunya sudah pernah melakukan kerjasama kan? Pernah. Nah, dengan PPH dan juga Jepang. Ya. Karena transaksi kemarin yang menggaransi bahwa kakak saudara diajukan untuk menangani perkara itu dari Jepang, gitu loh. Kalau garansi tadi Sudah berbeda. menawarkan Jepang itu menawarkan saudara akan ditangani PT itu supaya PT itu ya mau menuruti kemauannya, ya buatlah suatu perjanjian kan gitu. Iya. Tidak bagaimana? Kalau itu masalah garansi, Nah ini saudara itu di luar pengetahuan saudara jika menawarkan saudara pada PT itu di luar mungkin. Tapi saksi kemarin bilang begitu. tanggalnya saja sudah tidak sinkron gitu ya. Itu bukan masalah gugatan, bukan masalah garansi gugatan itu. Saya bantah itu tidak. Itu masalah PKPU menurut kamu. Masalah apa? Itu yang penitipan 200 juta itu dari garansi itu terkait untuk melobi 3 CP tadi itu agar mau berdamai dan dibuatkan surat perjanjian perdamaiannya di luar pengadilan agar tidak memohon melakukan perkara PKPU. Sudah paham saya. Ini belum ada gugatan yang ya, karena itu Iya, nah, pertanyaan saya. tetapi itu gagal. Sebentar, saudara menyambut itu sebelum bersuat dari gugatan ini. Atas dasar apa? Oh begitu. Lu sudah saya buat gugatan untuk supaya tidak diminta PKPU. Kan ini saudara tangan saudara sendiri nih. Karena sudah buat. Ya, Nah, sudah membuat itu atas dasar apa? Gratis? Atau ini satu sendiri? oh, itu atas dasarnya telepon dari saudara Usin Video. Telepon dari saudara Usin Video. Orang tuanya Jepang? Ya. Gitu, berarti ada dasarnya. Ya, itu dasarnya. Nah, sudah membuat gugatan itu, sudah ada, tahu nggak, sudah ada kerjasama Jepang dengan PPH itu? Kita Alam Lestari itu. Jepang dengan PPH tidak ada kerjasama. Bukan itu pertanyaannya. Kau penasihat hukum, kenapa pertanyaan? Gitu loh. Apakah sudah ada istilahnya taruhlah mereka ada kesepakatan Pak Jepang dengan PPH itu? Itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Sudah membuat gugatan itu atau permintaan orang tuanya Jepang itu gimana? Sifatnya apa? Sukarela, prodeo, atau ada biaya? Saya yakin tidak akan prodeo. Iya, karena di dalam percakapan itu saudara saksi Usin Video, bapaknya terdakwa Jepang, mengatakan saya tolong dibantu dulu. Nanti kalau kita ada uang, kita kasusnya Ya, dibantu dulu. Berarti ada suatu janji kan? Iya. Diberikan nggak? Bisa diberikan pun. Ya, itu tanggal 5 November yang mulia. Tanggal 5 November itu tidak diberikan apapun. Ada apa? Tidak sampai sekarang diberikan adanya. Tanggal 30 Novembernya barulah diberikan 80 juta itu 80 juta dari Andi. dari Adi. Andi dari Jepang. Iya. Kan begitu. Jalurnya gitu kan? Iya. Itulah. Saksi kemarin si Andi 50 juta, maksud ya? Angki bilang dia ngasih kepada siapa? Enggak, kemarin yang 50 juta siapa sih? Dian, Nah, dan berarti 50 sama 80, 130. Berarti masih ada sisa dari luar. dari besar berapa? 300 berapa? 320 kan, yang 20 itu apa itu? Iya, ini mau saya mengkalkulasi yang sisanya kemana dulu? Kan gitu. Oke, saudara ngaku 80, transaksi kemarin 50, 130, dan 300, berarti masih 170 kan buat di luar 20 kan tuh. Nah, 170 itu mana? Sudah tahu nggak? Nggak tahu. Bukan cek sini, biar rusak lah juga. Saya tidak tahu ya mulia. Saya ada mendapatkan honorer saya cukup. Ya, ada apa? Tapi saudara tidak tahu ya, oke.
80 juta yang udah terima itu kan tahu untuk kegiatan apa, untuk keperluan apa kan gitu. Ya, Nah, tegas itu. tegas. Honorarium saya dalam membuat 3 gugatan kepada CPD Sudah buat-buatan selesai. Ya, Ada tangan di phone. ya, Sidang dipanggil tadi sudah terangkan. ya. Betul. Datang enggak? Gimana? Datang enggak? Yang Datang. Yang datang sidang siapa? Jepon. Sudah disampaikan juga terlihat di dalam. Apakah Jepon secara legal punya kewenangan? Dia mendapatkan surat kuasa. Nggak bisa, dia punya pas. Nggak punya dia. Kuasa insidentif boleh dengan surat tugas yang saya untuk bersidang di Nggak bisa, kalau saya tolak. Saya jadi harus punya dengan surat nggak bisa, ada pas nggak bisa. Kau kan penasihat hukum. Impor kok ini, saya benar semua punya Iya. pas. Kuasa insidentil itu untuk keluarga. Kecuali. Bukan substitusi maksudnya. kuasa dari direksi ya. Enggak, kau bilang tadi kuasa insidentil kan? Kuasa dari direksi. Mohon maaf saya enggak. Makanya jujur Makanya lah. itu. Pakai kau belit-belit nanti Berarti pada ketahuan kalau- semua ya. Kan Jujur udah lah, apa? karena kita sidang ya. Ya, Ah. Praktisi tahu semua jangan dimana. Itu, presiden itu saya masih tanyakan nanti. Ini sebagai apa kan gitu? Apa hubungan keluarga? Apa hubungan apa? Harus jelas. Kan gitu. Dan tanya saya jawab sendiri. Nggak mudah orang jadi kuasa belajar di pengadilan. Itu loh. Presiden itu pun harus memenuhi syarat. Kan gitu. Oke, sudah ya. Akhirnya saudara coba datang. Akhirnya kan putusan itu NO. Ukur bukan ya? Ukur berarti di persidangan pihak pembuat sama sekali tidak pernah. Itu intinya itu. Ya, maka hal tersebut menjadikan ketidakterimaan komplain dari PTH. Itu masalahnya. Ya. Kan di situ paham kan? Sudah nggak ada ya? Saya tidak ada dapat kuasa ya. Saya tidak ada dapat kuasa. Nggak dapat kuasa. Tidak ada kuasa. Hadir, oke. Siapa yang seharusnya hadir di persidangan itu? Staf Jepang, saudara terdakwa Jepang. Saya bilang kalau si Bon tidak punya hak untuk Ada buktinya ya. Ada buktinya. apa? Ada buktinya ya. Udah kita lihat ya. Ya. Nanti lagi menolak, nggak akan terima itu. Bahkan di kena pukul karena nggak punya potensi di hari persidangan untuk mewakili. Itu loh. Udah, masalah itu kan itu bisa sederhana sebenarnya. Anda mau tidak pergugatannya ada yang mulia. Nggak masalah kalau mendaftar gugatan, nggak masalah siapapun bisa. Tapi beracara di sidang di sini harus jelas legal standingnya dan kuasanya dan sebagainya. Itu nggak mudah. Maka menjaga kehormatan saudara sebagai praktisi harus kita teliti legalnya, pasnya, sebab izinnya dan sebagainya itu kan gitu. Paham ya, ya? Paham saudara? Berbeda dengan Pak. Ya nanti kita sudah punya hak sebagai terdakwa juga lah. Ya, Tapi yang biasa juga hadir. ini sebagai saksi saudara, bukan terdakwa ya. Baik. Kan gitu, sebagai terdakwa kan juga aja begitu ya. Ya. Biar majelis menilai. Ya. Kan begitu. Jadi PT Lestari itu apakah ada memberikan kuasa sama saudara? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Terus apa yang saudara konsep tadi itu di rumah ini? Yang di konsep tadi. Gugatan kepada CPD Mandiri sabar ya, pada 3 CPD tersebut dan lalu saya serahkan ke Jepang supaya untuk didaftarkan di pengadilan negeri. Kan ada perjanjian dasar hukum tadi. Itu yang maksud apa itu? PJA itu sama sekali tidak terlaksana yang mulia. Tidak ada pembayaran di tanggal 5. Lalu Iya, bapaknya tanggal 5, tapi hari berikutnya baru dibayar. Nggak mungkin lah tanggal 5 dibuat PJH, tanggal 1 dibayar. sesuai termin yang mulia, ada terminnya. Oke, sesuai termin itu di PJH itu sudah dibayar. Tidak ada pembayaran. Saya pastikan tidak ada pembayaran. Dari mana sumber uang yang kamu punya 80 juta? Itu dari adik saudara adik yang mulia. Iya, dan apakah itu jasa hukum itu? Begini, kalau itu saya jelaskan secara komprehensif yang mulia. Tanggal 30 itu duit ditransfer ke saya dari saudara adik. Karena apa? Tanggal berapa? Tanggal 30 November. Uang apa itu? Dia meminta saya untuk hadir di tanggal 30 November karena dia sudah mendapat relas panggilan niaga Di mana? di Pengadilan Negeri Medan. Dia minta saya untuk hadir. Di Medan, bukan Jambi. Ya memang itu faktanya.
dengan Jambi di sini nggak ada urusan dengan Medan. Jadi yang mulia, kenapa dia panggil saya di tanggal 30 November? Ini bisa di-share. Dia sudah mendapat atas panggilannya. Dia panik, nggak tahu mau ngapain. Dia minta saya supaya hadir memberikan nasihat hukuman kepada dia. Tapi saudara kan Tetapi saya tidak mau, saudara. tunggu dulu, saya bertanya dulu. Tapi kan saudara tidak ada mendapat kuasa dari PT apa namanya tuh? Kita tahu. Bukan PT Hutan Alam Lestari. Hutan Alam Lestari ke Medan. Ngapain kau urusin ke Medan? Yang ke Jambi yang mau diurusin. Hah? Kok jadi orang lain yang nyuruh kau ke Medan? Ya seperti itu yang saya sampaikan. Yang mana? Kok ke Medan kau bilang? Jadi coba diruntut dulu ya. Jadi tadi kau bilang strategi untuk mengabaikan PKPU tadi, kita buatlah surat gugatan ke Jambi dengan sinektik, kan begitu ya? Ya, kita pasal katakan secara berkata saja. Jadi maksudnya bersengketakan secara berkata saja. Itu ide untuk itu siapa? Dari siapa? Dari Saya. Dari kamu ya, rupanya. Kamu ngomong menginisiasi itu untuk siapa? Untuk PT Utama Lestari. PT Utama Lestari. Kenapa rupanya kamu menginisiasi semacam perkara itu ke PT Utama Lestari? Karena dia sudah disomasi sama 3 kreditur tersebut. Dia sudah disomasi 3 kreditur antara lain CV Samanta, CV Yomandiri, CV Akhir Aksana. terkait apa itu? Mau dimohonkan PKPU. Mau dimohonkan PKPU atau mau dimohonkan pilot saja? Mau dimohonkan PKPU. Mau dimohonkan PKPU. Terus apa hubungannya? Kamu tukang lari dengan perkara biasa dengan perkara PKPU. Kalau memang udah kerja PKPU kan, iya kan? Sudah kalah perkara-perkara biasa. Tapi kalau masalah PKPU yang masih bisa itu kan penundaan hutang itu. Hah? Kan penundaan hutang itu sebenarnya. Bilang semacam hutang sederhana. Bagaimana kesederhanaannya? Pembuktiannya yang sederhana. Harus ada 2 atau lebih kreditor. Ada hutang yang tidak sudah dapat ditagih. Kan itu unsurnya. Ya, benar. Saya macam jadi guru kau di sini. Kita orang kepahitan juga. Jadi paham saya mengenai PKPU itu dengan kepahitan itu. Beda PKPU itu penundaan, memohon penundaan pembayaran hutang. Jadi siapa yang minta PKPU? Yang minta PKPU itu siapa? Pemohon. Siapa? CV Yomandiri, ketiga CV tersebut. Jadi bukan Hutan Lestari kan? Bukan Hutan Lestari kan? Bukan PT Hutan Lestari. PT Utama Lestari menjadi termohon. Jadi termohon. Kenapa jadi dari siapa mana tadi? Yomandiri, Akhir Aksana. Jadi si yang berhutang siapa? PT Utama Lestari. Tapi ya orang CP itu yang minta supaya ditunda pembayaran hutangnya. PKPU kan penundaan pembayaran hutang. Kan penundaan pembayaran hutang. Coba dipikir dulu. Yang minta penundaan pembayaran hutang justru debitur, bukan kreditur. Mohon dulu hutangku, ditunda pembayarannya. Itu untuk permohonan PKPU sukarela menahan oleh tapi ini bukan. Ini dimohonkan oleh para kreditur. Oke lah, nggak sampai kita sampai ke sana, itu case yang lain itu. Masalahnya sekarang tuntutan dari Utama Lestari ini uangnya habis tapi perkaranya tidak tuntas. Itunya inti perkara ini. Ya. Iya kan? Ya. Masalah PKPU enggak ada urusan itu. Ya. Yang mengada-ngada kita buat strategi begini. Iya kan? Maunya biarin aja dulu. Kalau seandainya kamu tidak menginisiasi itu, menyuruh PT Lestari membuat gugatan semacam apa itu, tidak mungkin nggak dipakai, nggak tahu, nggak disuruh kau bikin gugatan.
Akhirnya dirugi mereka kan. Terus dari siapa itu PT Lestari itu sehingga bisa, artinya mohon maaf memakai kaum, dari siapa itu inisiasinya? Apakah ada faktor dari si Cekpon ini? Tidak, mereka sendiri yang meminta. Mereka sendiri yang meminta. Siapa? PT Utama Lestari. Iya. Dodi Pirak Maja. Bukan si Cekpon ini. Dodi Pirak Maja melalui Jepon kepada Adi sampai. Jadi ada, apakah ada andilnya si Cekpon di situ supaya tahu dipakai PT Lestari itu? Kalau ceritanya yang mulia kata Dodi begini. Itu sampai Begini bagaimana? Jangan begini. Jelas-jelas. Proses penyampaiannya. Saksi. Di sini jelas-jelas lah. Begini itu Iya. apa? Nanti bingung. Jadi menurut kita Ada bahasa Indonesia. bagaimana? Bahasa Bukannya cerita. Jelas, jelas. Ya, Jepon berbicara kepada Adi, saudara saksi Adi. Adi Dodi Bang, itu siapa itu? Agi. saudara saksi Adi Adi Dama. Yang tadi online begini. Oh, yang online ini. Terus? Kata Dodi Bang, tolonglah supaya Bang Moses datang untuk cerita. Kata siapa itu? Kata Jepon kepada saudara Adi. Ngomong langsung telepon sama kau. Kepada saudara Adi. Terus? Adi menyampaikan itu kepada saya. Ya, apa katanya? Apa katanya si Adi? Kata Jepon, Bang, Dodi minta ketemu. Gitu. Begitu. Kau mau ini? Saya maunya. Kira kamu tidak ada sama sekali terlibat di situ. Dan kalau kau terlibat, mana mungkin kau dapat uang 80 juta kan? Saya sudah bekerja yang mulia. Iya, betul. Undang-undang Agi itu ya dari Jepun berdasarkan keterangan Dian dikirim 270, Dian aja dapat pertama 11,44, jumlahnya semuanya sudah 321. Taman yang betul nih, kau pulang dapat 80 dari Agi. Nah, kau pulang aku nggak pernah lihat uang, nggak pernah apa. Nanti kami pertimbangkan semuanya. Inilah itu yang ceritanya ya. Cukup. Silakan Pak yang sudah ditanya jangan diulang lagi ya. Tunggulah gantian dia dulu terus ya dia. Silakan. Terima kasih mulia. Saksi tadi katakan kalau pertemuan di jurnal kafe itu adalah langsung dari saksi Dodi yang meminta kepada saksi. Benar? Bukan, melalui Jepon. Melalui Jepon, ya. Apakah kantor hukum Moses Tarigan ini baru kali ini menangani perkara TP Hutan Alam Lestari atau sebelumnya sudah pernah menangani? Sudah. Berapa kali menanganinya? Saya kurang ingat. Sejak tahun berapa? Ya, 2020 ya. 2020. 2019. 2020 sama berarti waktu kali. Kalau sebelumnya kan Karena sebelum gugatan ini kan ada terkait restrukturisasi utamanya di Bank Prodi atau Bank Sempurna, saya kurang paham. Ini saya yang menyelesaikan. terus apalagi yang pernah kantor hukum Moses Tarigan pegang begitu kali? Perselisihan dengan ya saya kurang ingat saya enggak. Tapi intinya tidak hanya perkara ini saja, sebelumnya sudah menggunakan kantor hukum Moses. Oke, saksi di PJH itu nilai PJH yang saksi bilang sudah batal itu 300 juta atau 320 juta sih? 300 juta. 300 juta. 20 juta itu uang apa saksi? Bisa jelaskan. Itu terkait retainer fee. Sama saya itu retainer untuk bulan 10 atau bulan 9 dan bulan 10. Bisa saksi jelaskan ya? Apa itu namanya retainer fee itu? Jadi untuk PT Utama Lestari itu selama 30 hari saya memberikan advies hukum, memberikan bantuan terkait analisa surat menyurat selama sebulan itu dengan nilai 10 juta. Baik, saksi. Berarti yang 20 juta itu adalah retainer fee yang harus dibayarkan PT Hutan Alam Lestari atas kerja kantor hukum Lestari selama 1 bulan. Iya. Itu kan mereka akui juga sebagai utama. Iya benar, karena di sini keterangan dari beberapa itu ada dua, retainer fee dan konsultasi fee. Itu kan dua hal yang berbeda, makanya kita minta diklaimkan oleh saksi. Jadi retainer fee ya sudah jelas kan? Oke.
Sekarang kita fokus ke PJH. Tadi saksi katakan PJH itu 300 juta dengan termin yang sudah ada dalam PJH tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah termin tersebut dibayarkan oleh Hutan Alamsari sesuai dengan apa yang disepakati dalam perjanjian? Tidak. Tidak ada. Oke. Apakah pajak-pajaknya di sini kan ada di 300 juta itu di luar pajak-pajak, sedangkan dibayar dengan 5 rekening perorangan. Nah, makanya kami ingin pertanyakan, pajak-pajak yang terkait profesional fee dalam PJJ tersebut, apakah sudah dibayarkan oleh PT Hutan Alamsari? Makanya itu tadi saya sampaikan. Pak, ini tanya pajak, nggak usah kemana-mana lah. Apakah sudah dibiarkan PT Alam Lestari? Itu aja, Pak. Nggak usah pusing-pusing lah. Sudah. Itu pertanyaannya. Makanya saya sampaikan, ini beda jenis kelaminnya. Bukan udah dibayar nggak pajaknya? Nggak ada buktinya. Itu pertanyaannya. Nggak usah kok pusing-pusing. Undang-undang pajaknya belum pernah diserahkan ya oleh Oke. Saksi masuk dalam pasal 5 ini, pihak pertama berhak tidak melanjutkan pemberian jasa hukum apabila pihak kedua tidak memenuhi pembayaran sebagaimana dimaksud pasal ayat 4 ini. Terkait hal ini, apakah sudah diberitahukan kepada Hutan Alamsari bahwa perjanjian ini sudah tidak berlaku lagi? Dia sudah parah, dia seharusnya sudah baca. Oke. Dan dia sudah mengerti. Terus kenapa dia masih memaksakan untuk membayar PJH tersebut? Tidak ada pembayaran. Melalui 5 orang itu kepada Jevon, dari Jevon ke Agi. Saksi pernah terima nggak uang dari saksi Agi? Ya, saya terima lah. Apa Juga juga? dari 80 Ya, baik. Oke, saksi. Tadi dalam berkas BAP saksi yang ada garansi pengembalian uang kembali. Kalau dalam PJH ini kami tidak melihat klausul yang menyatakan adalah garansi pengembalian uang kembali. Apakah itu dalam perkara yang berbeda? Berbeda. Baik. Oke, di sini ini yang mulai untuk menunjukkan ke terdakwa. Ada pengembalian uang dari Jevon 190 juta ke PT Hutan Alamsari. Terdakwa ke Bu Jaksa. Ini 190 ribu ke PT Hutan Dari Alamsari. terdakwa ke PT Hutan Alamsari tanggal sebentar. Saya lihat ini. Tanggal 21 Oktober 2020. Apakah ini yang saksi maksudkan? Ya, betul. Sudah dikembalikan. Uang 190 juta yang tadi yang BAP-nya saksi itu yang menyatakan ada garansi terkait uang kembali dan sudah dikembalikan oleh kantor Polresta dari Jevon ke PT Hutan Alamsari. Ya, sini aja. Lagi dia cukupi. Lanjut pertanyaan. Oke, saksi. Tadi saksi katakan terkait saksi sudah katakan itu sudah dianggap batal. Terus kenapa masih mau saksi membantu PT Hutan Alamsari dalam membuat gugatan ke 3 CP tersebut? Bapaknya terdakwa Jevon sudah saksi Gideon yang menghubungi saya memohon untuk gimana? Jadi saksi bantu dalam hal ini cuma-cuma atau bagaimana saksi? Ya, saya di situ belum ada melakukan apa-apa. Oke, selanjutnya saksi tadi katakan bahwa 3 CP ini menjadi pemohon PKPU di pengadilan niatnya pada pengadilan BPK. Apakah dari permohonan tersebut putusan PKPU kan 20 hari diputus lebih dulu sebelum proses perkara perdata Sangeti dan Jambi itu diperiksa? Kalau itu saya kurang ingat ya putusan kapan. Bulan 12 ya kalau saya tidak salah. Karena itu ditolak permohonan PKPU. Kemudian saksi mengetahui ya, ada putusan lagi yang menyatakan PT Hutan Alamsari dikatakan PKPU putusan nomor 3. Ya, saya tahunya pas mulainya perkara ini diperiksa dia menyatakan PKPU di bulan 1. Ya, oke. Nah, terus saksi tadi saksi katakan dalam juga saksi katakan bahwa uang yang ditransfer Jevon terdakwa Jevon ke saksi Agi senilai 315 juta, 5 juta itu untuk transportasi ke Jambi atau ke pengadilan negeri itu merupakan uang terima kasih dalam proses pembuatan gugatan. Apakah benar? Iya, benar. Benar. Nah, terkait klaim dari saksi itu, apakah pihak Hutan Alamsari menyetujui? Iya, tanggal 30 November itu. Menyetujui. Iya. Kalau uang itulah menjadi uang terima kasih karena PPJ itu sudah batal. Karena tidak ada saya tadi diberikan saya cuma untuk saya datang di tanggal 30. Makanya Robi Kenny DKK
setelah ditransfer, saksi bilang baru berangkat kemana ya saksi? Ke PT Utama Lestari Oh, untuk bertemu dan memberikan advice hukum. advice hukum. Karena di situ dia sudah mendapat surat panggilan dari pengadilan. Nah, pada saat pertemuan tersebut, apakah PT Utama Lestari menanyakan apakah sudah menerima uang dari mereka gitu? Tidak ada dibahas. Tidak ada ada. dibahas sama sekali. Di tanggal 30 itu tidak ada sama sekali dibahas masalah yang belum dibahas. Tapi maksudnya membahas uang yang sudah dibayarkan itu. Itu pun tidak ada. Itu pun tidak. Lebih fokusnya kepada bagaimana penanganan perkara PKPU yang berbeda. Oke. Nah, terkait uang yang sudah dibayarkan tersebut, apakah ada permintaan dari bagian finance untuk kepada saksi atau mustahilan untuk mengkonfirmasi pembayaran dalam bentuk kwitansi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada terima sama sekali. Dari pihak penyelenggaraan tadi Tidak ada. Saksi kenal saudara Dodi Atmaja itu dari mana? Dari saudara Jeko. Dari saudara Jeko. Kapan itu? 2018 kalau saya tidak salah. Oh, 2018. Jadi untuk perkara yang ini untuk menggugat 3 CV ini, 3 krediturnya PT HAL ini, apakah saksi itu digunakan jasanya karena pengaruhnya dari Jeko, terdakwa Jeko, atau memang karena saudara saksi sudah kenal pihak PT HAL sendiri? Tidak ada yang mempengaruhi. Saya hanya memberitahu bahwa terkait tadi yang sudah saya sampaikan, kalau mau begini silakan, kalau mau digugat secara kependataan silakan. Karena itu semua keputusannya bukan di saya. Saya tidak ada memaksa, pihak manapun tidak ada memaksa, itu sepenuhnya persetujuan dari Dodi. Jadi bukan karena terdakwa Jeko juga? Bukan. Terkait tadi saudara saksi sampaikan ada PKPU yang ditolak ya? Ya. Ya, apakah PKPU yang ditolak itu dikarenakan adanya 3 gugatan terhadap CV itu? Salah satu pertimbangan putusan dari majelis niaga itu. Cukup ya? Baik, yang mulia sedikit. Tadi saksi katakan biasanya kan umumnya seorang pengacara atau advokat, walaupun direkomendasikan, dia mempresentasikan dirinya di depan calon kliennya. Apakah hal itu dilakukan oleh saksi pada saat pertemuan dengan PT HAL pertama kali? Jadi saksi, saksi kaget ya, ulang-ulang. Iya, saksi. Kode keras. Tegang, Ulang-ulang. saksi umumnya seorang pengacara, walaupun direkomendasikan, pasti wajib mempresentasikan dirinya di depan calon kliennya. Apakah hal tersebut dilakukan oleh saksi sendiri pada saat mempresentasikan diri kantor hukum Lestari dan ke PT HAL pertama kali? Saya ketika ketemu Dodi itu bukan mempresentasikan kemampuan saya hanya menjabarkan apa yang menjadi peraturan perundang-undangan, hal-hal yang normatif, itu yang saya sampaikan. Apakah kalau menurut saksi Dodi dan lain-lain, saksi menyampaikan kalau memenangkan perkara ada di Tidak pernah. Saya tidak pernah menceritakan itu. Saya hanya sebatas hal-hal yang normatif. Artinya dalam hal tersebut ada pertemuan pertama kali sebelum menangani perkara dan PT HAL itu ya, dalam saksi Dodi itu ya? Terkait 3 CV ini, Sebelumnya, pertama kali. pertama kali bertemu di Pantai Ujaya. Oke. Kan tadi saksi katakan sudah beberapa kali memegang perkara PT HAL. Pertanyaan kami, perkara yang dipegang oleh kantor hukum Lestari sebelum PJH ini, apakah selesai dengan baik? Selesai dengan baik dan diakui juga oleh saudara Dodi pada saat pemeriksaan konfrontir di hadapan penyidik Polres Jakarta Utara. Oke. Jadi tidak selesainya perkara ini dalam PJH dikarenakan menurut saksi tadi tidak membayar sesuai dengan termin yang diperjanjikan dalam PJH itu ya. Itulah kenapa tidak dilaksanakan sempurna sebelum PJH sebelumnya. Benar, karena ada ketentuan juga dalam PJH. Cukup. Saudara saksi di saudara saksi pertemuan dengan Dodi itu tahun 2018 menurut saudara saksi Ya kurang lebih ya. pada 2018 itu di tahun
kurang lebih 2018 itu saudara saksi bertemu langsung dengan Dodi. Iya, di Pantai Mutiara. Kalau saya Di baca Pantai Mutiara. Jadi ketemu dengan saksi Dodi itu udah kontinu gitu ya. Sebelum ya, kejadian juga ini, ya. terkait saudara saksi pergi ke Medan itu, apakah saudara saksi lebih dulu mana saudara saksi pergi ke Medan dengan pembayaran yang diterima oleh saudara saksi dari Agi? Iya. Kemudian tanggal berapa Pak PA? Bulan apa? Tahun berapa? Tanggal 30 November Tahun bulan. tahun 2030. Nah, 30 November 2020 saya balik ke Medan. Saya ke Pantai Mutiara. Kalau yang di Jurnal Cafe itu, Ke Pantai Mutiara. Kantornya PT Utama Lestari. Oh. Go. Saksi, tadi sedikit saksi. Kenapa uang itu dari PT HAL umumnya pada sebelumnya apakah pembayaran itu dilakukan ke rekening saksi Agi dulu atau biasanya langsung ke rekening? Tidak langsung ke rekening saya. PT Utama Lestari tahu rekening saya. Sebelum perkara ini dia selalu transfer ke rekening saya. Terus kenapa? Tidak pernah ke rekening Jepang Agi. Kenapa itu saya sih nggak tahu kenapa. Dari tanggal 30 itu saya tidak mau hadir, Pak. Saya tidak mau hadir. Tegas saya bilang saya tidak mau hadir. Pertanyaannya apa Pak PA? Oke, kenapa si saksi Agi ini yang menerima uang itu saksi tahu nggak? Kenapa dia yang Karena saya tidak mau hadir, Pak. Oh, karena saksi nggak mau hadir, jadi uang itu dititipkan ke saksi Agi gitu. Itu pendapat ya Pak. Saksi apa yang dia dengar dari dia saja Pak, yang dia alami ya, jangan pendapat. Oke. Coba pertanyaannya. Baik, Silakan. saksi, tapi saksi apakah mengetahui PT lima orang ini yang digunakan oleh PT Utama Lestari ke rekening Jepang itu sudah ditransfer ke saksi Agi? Tahu nggak uangnya? Alirannya? Kalau nggak gini, pertanyaan saya tadi, saksi mengetahui nggak ada uang 320 juta masuk ke rekening Agi? Tahu, tahu ya. Nominalnya benar sama 320 juta. 270 bukan 270. Saksi tadi 270 kok iya kan, 300 kok iya kan, yang mana yang benar? tanggal 30 November. Bukan yang rekening Agi dari terdakwa Jepang ini masuk ke rekening Agi itu 270 apa 300? 270 ya. Nah, ini 300. Yang mana keterangan yang benar? Oh, udah disumpah. Ditanya ini berupa Karena lagi. saya langsung, sebaiknya kan ditanya dia langsung. Kami cuma keteranganmu di sini aja, makanya konfrontir terkawal lagi. Mana benar? Satu saat ditanya 270, satu saat lagi ditanya 300. Yang mana yang benar? Oh, ini keterangan itu bukan ditanya Pak PA. Kalau 270 300 itu berupa lagi. Yang benar yang mana? 270 atau 300? Untuk tanggal 30 November 270. Ya, sebelumnya Sebelumnya saya tidak tahu. sebelumnya tidak tahu. Nggak tahu. Terus apakah pada saat uang masuk dari rekening Agi ke rekening Agi, saksi Agi ini menyampaikan kepada saksi kalau ini ada uang masuk gitu? Bukan begitu bahasanya. Bang, Kayak gimana? uang gugatan kemarin udah ada sama aku. Berapa gugatan bersama kami? Kami itu artinya orang baru. Itu kata Agi. Ya. Nah, Berapa transfer? Transfer honorernya itu 80. Makanya ditransfer sama Agi sama saya. Berapa? Tapi saksi nggak menanyakan berapa yang nominal kamu terima juga? Enggak, saya tanya. Terus saksi tahu 270 300 itu dari mana? Kalau nggak tanya Saat pemeriksaan. pada saat pemeriksaan saksi baru tahu kalau saksi Agi ini menerima uang segitu. cukup sedikit. Oh, sedikit cuma kan. Saya yang nanya. Dan saksi tahu tidak? Saksi Agi itu menerima pembayaran yang 300 atau 270 itu dari siapa? Menerimanya? Mengirimnya. Yang mengirimnya Saudara Jeko. dari Depok. Cukup. Nggak cukup ya. Ada lagi. Nah, satu-satu ya, nggak usah 2 3 lagi. Nah, Saudara saksi, saya mau bertanya, apakah saudara saksi pernah menerima somasi dari PPA? Saudaranya? Nah ya, apakah saudara saksi pernah membalas surat somasi tersebut? Mungkin saya tanyakan di balasan somasi terhadap
2022 sudah dijalankan dengan sempurna, dan kedua telah dijalankan pipa pamungkas. Sudah dijalankan oleh saudara Jeko, sudah didaftarkan gugatannya oleh saudara Jeko, sudah dihadiri persidangannya, termasuk persidangan mediasi dengan ketiga tersebut. PTH mengirimkan somasi, kan yang PTH tahu adalah kasus yang menjalankan somasi dan persidangan dijamin itu saudara saksi ya. Tapi kenapa saudara saksi tidak datang? Tidak ada kuasa di mana saya katakan. Tidak ada surat kuasa. Tidak ada saksi menanyakan PTH sama pasal saya tidak ada saudara saksi itu tahu. Tidak ada surat kuasa sudah diberikan kepada Jeko. Jadi yang menandatangani surat siapa? Saudara Jeko. Ada surat gugatan. Gugatan yang ke Sengerti apa ke Jambi itu. Iya. Kau tahu dia buang ke daftarkan ke sana, datang sidang di sana. Kalau dia mau ini ketawa dia ngadiri sidang di Sengerti tidak sih. Kau tahu dari mana? SPP kan. Enggak, yang hadir di sidang di sana siapa? Dari mana kau tahu? Karena surat kuasanya Jeko. Karena surat kuasanya Jepot. Jadi kalau putusannya kau tahu apa? Putusnya pada saat pemeriksaan saya tahu.